No, come on! Let me out. Hang on a second. Help! We had lunch at Emma's favourite restaurant. How bad is it? Here we are. Yes, I think this is it. Kadang, kejahatan tidak lahir dari niat jahat, tetapi dari dunia yang terlalu lama berhenti peduli. Locked mengurung kita dalam satu ruang sempit untuk memaksa kita menatap ulang makna keadilan, kekuasaan, dan kemanusiaan. Di balik jeruji yang tak kasat mata, film ini menempatkan kita pada persimpangan moral, menghukum atau memahami, membalas atau memulihkan. Dari titik inilah, refleksi-refleksi berikut ini mengajak kita menyelami sisi tergelap sekaligus paling rapuh dari manusia. Pertama, ketika keadilan berubah menjadi kekejaman. Locked memperlihatkan betapa tipis batas antara keadilan dan balas dendam. William tidak lagi percaya pada hukum, lalu menobatkan dirinya sebagai hakim atas hidup orang lain. Ia menghukum bukan untuk memulihkan, tetapi untuk melampiaskan luka dan amarahnya. Dalam keyakinannya, penderitaan Eddie dianggap pantas dan perlu. Namun film ini justru menunjukkan bahwa keadilan yang kehilangan belas kasihan akan selalu melahirkan kekerasan baru. Hukuman tanpa empati tidak menyembuhkan siapapun. Ia hanya memindahkan rasa sakit dari satu tangan ke tangan lain. Ketika manusia mulai menikmati kuasa menghukum, nurani perlahan mati. Pada titik itu, keadilan bukan lagi nilai moral, melainkan alat penindasan. Dan yang tersisa hanyalah penderitaan yang dilegalkan oleh rasa benar semu. Kedua, kekuasaan absolut menghapus martabat manusia. Mobil dalam Locked bukan sekedar jebakan, melainkan simbol kekuasaan tanpa batas. William mengontrol segalanya, suhu, suara, rasa sakit, bahkan harapan hidup Eddie. Di dalam ruang sempit itu, Eddie tidak lagi diperlakukan sebagai manusia, melainkan objek eksperimen moral. Ketika satu manusia memiliki kontrol penuh atas hidup orang lain, martabat menjadi hal pertama yang dikorbankan. Film ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu datang dengan teriakan dan darah. Ia bisa hadir dalam bentuk sistem yang dingin dan sunyi. Teknologi yang seharusnya melindungi justru menjadi alat penjara. Kekuasaan yang tidak dibatasi nurani selalu berakhir pada dehumanisasi. Manusia direduksi menjadi angka, kesalahan, atau target hukuman. Dan ketika martabat hilang, kekejaman terasa sah. Inilah wajah kekuasaan absolut yang paling berbahaya. Ketiga, dunia yang diam lebih kejam dari sang algojo. Salah satu kengerian terbesar dalam Locked adalah orang-orang yang tidak melihat. Mereka berjalan melewati mobil itu tanpa tahu atau tanpa peduli bahwa ada manusia sekarat di dalamnya. Film ini menampar kesadaran kita tentang ketidakpedulian sosial. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh pelaku, tetapi juga oleh mereka yang memilih diam. Dunia modern terlalu sibuk untuk mendengar jeritan yang tidak terlihat. Ketika penderitaan tersembunyi, empati seringkali absen. Diam menjadi bentuk kekerasan pasif yang dilegalkan oleh kenyamanan. Dalam keheningan itulah kekejaman bertahan. Tidak ada yang menghentikan William, karena tidak ada yang mau melihat Eddie. Dan pada akhirnya, dunia yang acuh menjadi penjara terbesar bagi kemanusiaan. Keempat, Eddie, manusia yang terjebak bukan sekedar penjahat. Eddie adalah wajah manusia yang gagal, bukan monster yang lahir jahat. Ia mencuri bukan karena rakus, tetapi karena hidupnya kehilangan arah dan harapan. Film ini memperlihatkan bagaimana kemiskinan, keterasingan, dan kegagalan sistem perlahan mendorong seseorang ke tepi moral. Eddie bukannya tidak tahu mana yang benar. Ia hanya terlalu lelah untuk terus memilihnya. Di dalam mobil itu, ia tidak hanya terkurung secara fisik, tetapi juga oleh masa lalunya sendiri. Tangis, amarah, dan pengakuannya menunjukkan bahwa ia masih manusia yang mampu merasa bersalah. Namun rasa bersalah itu datang terlambat saat tidak ada lagi ruang aman untuk berubah.
Locked mengingatkan bahwa banyak kejahatan lahir dari keputusasaan yang diabaikan. Eddie adalah hasil dari dunia yang tidak memberi kesempatan kedua. Dan ketika kesempatan itu akhirnya datang melalui penderitaan, harganya hampir seluruh kemanusiaannya. Locked 2025 menantang nurani kita. Apakah kita masih percaya pada pemulihan atau hanya pada hukuman? Film ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah mempercayakan manusia menjadi algojo, melainkan penjaga sesamanya. Dunia tidak runtuh karena terlalu banyak orang jahat, tetapi karena terlalu banyak orang benar yang memilih diam. Dan mungkin pertanyaan terpenting setelah film ini berakhir adalah, di posisi siapa kita berdiri? William, Eddie, atau mereka yang berjalan lewat tanpa menoleh? Help! Help! Help me! Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. It's gonna be okay.